Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita dengan pembelajaran persiapan penilaian tengah semester dengan materi bab 1 bilangan berpangkat dan bentuk akar dengan bab 2 persamaan kuadrat. Kita mulai dengan membahas nomor 1. Hasil dari 4 pangkat 3 adalah 4 pangkat 3 bisa ditulis dengan 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. 625 jika dinyatakan sebagai bilangan berpangkat dengan basis 5 adalah 625 bisa ditulis sebagai 5 kali 5 kali 5 kali 5, maka sama dengan 5 pangkat 4. Sehingga jika dinyatakan sebagai basis 5 menjadi 65 sama dengan 5 pangkat 4. Hasil dari min 2/3 pangkat 3 adalah min 2/3 pangkat 3 sama dengan min posisinya ada di luar kurung sehingga tetap ditulis. Yang dipangkatkan hanya 2/3 dipangkatkan 3. 2/3 kali 2/3 kali 2/3 sama dengan min atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah sama dengan min 8/27. Nilai X yang memenuhi persamaan 2 pangkat X sama dengan 32 adalah titik-titik. 32 bisa ditulis menjadi 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sama dengan 2 pangkat 5, sehingga X sama dengan 5. Hasil dari 10 pangkat 0 ditambah 2 pangkat 4 dikurangi 3 pangkat min 2 adalah 10 pangkat 0 hasilnya 1, 2 pangkat 4 hasilnya 16, 3 pangkat min 2 bisa ditulis sebagai 1/3 kuadrat. Nah, 3 kuadrat itu 9, sehingga bisa ditulis 1 ditambah 1 ditambah 16 dikurangi 1/9 sama dengan 16 8/9. Hasil dari 2 pangkat 2 dipangkatkan 3 adalah, karena ini adalah bilangan berpangkat dipangkatkan, maka pangkatnya dikalikan sehingga menjadi 2 pangkat 2 kali 3 sama dengan 2 pangkat 6 sama dengan 64. Hasil dari 3 pangkat 5 kali 3 pangkat 6 dibagi 3 pangkat 2 kali 3 pangkat 8 adalah, nah, karena ini merupakan pembagian bilangan berpangkat, maka yang atas merupakan perkalian, kemudian penyebutnya juga merupakan perkalian, maka atas dijumlahkan. Pangkat atas dijumlahkan, kemudian dikurangi dengan yang bawahnya. Bisa ditulis 3 pangkat 6 tambah 5, 5 tambah 6, dikurangi 2, dikurangi 4. Sama dengan 3 pangkat 5 tambah 6 11 dikurangi 10 menjadi 1, 3 pangkat 1. Hasilnya 3. Bentuk sederhana dari akar 32 dikurangi akar 18 ditambah 3 akar 8 adalah 32 bisa ditulis menjadi 16 kali 2, 18 ditulis 9 kali 2, 8 ditulis 4 kali 2. Kemudian 16 itu di akar hasilnya 4, 9 di akar hasilnya 3, 4 di akar hasilnya 2, sehingga bisa ditulis menjadi 4 akar 2, 3 akar 2,
3 kali 2 akar 2. Kemudian karena ini semuanya sudah akar 2, maka yang dijumlahkan hanya angkanya. 4 dikurangi 3 ditambah 6 dikalikan akar 2. Hasilnya 7 akar 2. Bentuk baku dari 25400 adalah 25400 bisa ditulis menjadi nolnya kita jalankan ke kiri 1, 2, 5 langkah menjadi 2,54 kali 1 nolnya ditambah 5. Nah, 1 nolnya tambah 5 atau 100.000 ini bisa ditulis 10 pangkat 5. Sehingga menjadi 2,54 kali 10 pangkat 5. Hasil dari 16 pangkat 3/4 adalah 16 bisa ditulis 2 pangkat 4. Sehingga 2 pangkat 4 dipangkatkan 3/4 menjadi bilangan berpangkat dipangkatkan sehingga pangkatnya dikalikan menjadi 2 pangkat 4 kali 3/4 bisa ditulis 4 kali 3/4 sama dengan 4 bagi 4 hasilnya 1, tinggal 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Bentuk sederhana dari 28/4 dikurangi akar 2 adalah, hati-hati ini pilihannya saya cantumkan karena pilihannya di sini ada pengecoh, kamu harus hati-hati. Kita harus sesuai dengan jalan kerja kita. Nah, 28/4 dikurangi akar 2 bisa ditulis 28/4 dikurangi akar 2 dikalikan sekawan dari 4 min akar 2 per 4 min akar 2 itu sekawannya 4 plus akar 2. Jadi sekawan per sekawan. 4 plus akar 2 dibagi 4 plus akar 2. Atas dikalikan atas, bawah dikalikan bawah. Nah, ini 28 kali 4 plus akar 2, bawah dikalikan bawah, 4 kali 4 16, akar 2 kali akar 2 hasilnya 2. Kemudian 14 kurangi 2 hasilnya 14. 28 dengan 14 bisa disederhanakan menjadi 2, sehingga tinggal 2 kali 4 plus akar 2. Hati-hati, di sini apakah pilihannya sudah ada? Karena pilihannya belum ada. Ini yang I1 ada, tapi ini tandanya negatif. Jadi masih bukan pilihannya. Berarti mungkin bisa kita jalankan satu langkah lagi. Berarti dikalikan 1, 2 kali 4 hasilnya 8. 2 kali akar 2 hasilnya positif akar 2. Jadi pilihannya adalah yang I3. Nah, perhatikan gambar di samping, sebuah perahu layar berlayar di laut lepas. Jika tinggi layarnya berarti panjang AC adalah 10 meter, kemiringan layar membentuk sudut 45 derajat. Berapakah panjang tali BC? Nah, karena ini membentuk sudut 45 derajat, maka segitiga ABC merupakan sebuah segitiga. Ini 90 derajat, kemudian ini kemiringannya 45 derajat ya. Ini juga 45 derajat, membentuk sebuah segitiga siku-siku sama kaki.
lagi. Dengan panjang AC sama dengan panjang AB sama dengan 100 meter. Maka panjang tali BC bisa digunakan rumus Pythagoras. BC kuadrat sama dengan akar AC kuadrat ditambah AB kuadrat sama dengan akar 100 kuadrat ditambah 100 kuadrat sama dengan 100 kuadrat kali 2. Nah, 100 kuadrat di akar hasilnya 100, 2 tetap ditulis dalam bentuk akar. Hati-hati dalam soal ini yang diketahui ada pengecohnya, ada akar 2 dan ada akar 3. Berarti dikalikan 100 dikalikan akar 2 1,414 sama dengan 141,4 meter. Yang termasuk persamaan kuadrat adalah titik-titik. Nah, kita tuliskan dulu satu persatu. Ini X pangkatnya 2. Yang kedua P pangkatnya 2. Yang ketiga P pangkatnya 3. Yang keempat X pangkatnya 1. Nah, yang pertama X pangkatnya 2. Nah, kunci dari persamaan kuadrat adalah pangkat tertingginya adalah 2. Sehingga ini merupakan persamaan kuadrat dengan variabel X. Yang kedua, pangkat tertingginya 2. Persamaan kuadrat dengan variabel P. Pangkat tertingginya 3, berarti bukan persamaan kuadrat. Pangkat tertingginya 1, bukan persamaan kuadrat. Nah, sehingga yang termasuk persamaan kuadrat adalah adalah yang I1 dan I2. Akar-akar dari persamaan kuadrat X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0 adalah, hati-hati ini pengecohnya hampir sama, kita faktorkan. X kuadrat plus 6X plus 5 sama dengan 0. Faktor dari 5 itu adalah 1 dan 5. Jadi dicari bilangan dikalikan hasilnya. 5 dijumlahkan hasilnya 6 bilangan itu adalah 1 dan 5. Sehingga bisa ditulis X plus 1 kali X plus 5 sama dengan 0. X plus 1 sama dengan 0 atau X plus 5 sama dengan 0. X sama dengan min 1 atau X sama dengan min 5. Jadi pilihannya adalah yang kedua. Himpunan penyelesaian persamaan X kuadrat min 6X plus 11 sama dengan 0. Karena banyak 1, kita coba difaktorkan. Cari bilangan dikalikan hasilnya 11, dijumlahkan hasilnya min 6. Nah, kita cari, ternyata kita tidak bisa menemukan bilangan itu. Kalau kita tidak bisa menemukan berarti sulit, maka kita cek diskriminannya. Kalau diskriminannya 0 berarti kembar. Tapi kalau kembar difaktorkan mudah. Kalau D-nya sama dengan, kalau D-nya kurang dari 0 berarti himpunannya tidak mempunyai selesaian atau selesaiannya himpunan kosong. Kita lihat D. D rumusnya B kuadrat min 4AC, kita masukkan angkanya. A-nya 1, B-nya min 6, C-nya 11. Maka D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16 sama dengan 36 dikurangi 4 sama dengan min 8. Karena min 8 itu kurang dari 0, maka tidak mempunyai selesaian. Berarti selesaiannya adalah himpunan kosong, jadi jawabannya yang I1. Nilai ABC
dari persamaan 2x kuadrat min X sama dengan 16 adalah 2x kuadrat min X sama dengan 16 bisa ditulis 2x kuadrat min X min 16 sama dengan 0. A-nya 2, B-nya min 1, C-nya min 16. Sehingga yang memenuhi adalah 2 min 1 min 16 adalah yang kedua. Diskriminan dari persamaan 2x kuadrat min 7x plus 5 sama dengan 0 adalah, nah, A-nya 2, B-nya min 7, C-nya 5. Rumus diskriminan B kuadrat min 4AC, angkanya kita masukkan. Min 7 kuadrat kurangi 4 kali 2 kali 5 sama dengan 49 dikurangi 40 sama dengan 9. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya 7 dan min 3 adalah, misalkan akarnya P dan Q. Berarti P sama dengan 7, Q sama dengan min 3. Berarti P plus Q-nya adalah 7 plus min 3 sama dengan 4. P kali Q sama dengan 7 kali min 3 sama dengan min 21. Persamaan kuadrat yang akarnya P dan Q adalah X kuadrat dikurangi P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Nah, J ini ya. P plus Q-nya kita ganti menjadi 4. Min-nya tetap ditulis. P kali Q-nya min 21, sehingga diperoleh X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Nah, bentuk ini min 21 dipindah ke kanan menjadi positif, sehingga bisa ditulis X kuadrat min 4X sama dengan 21. Sehingga yang memenuhi adalah 3 dan 4. Kita bisa menggunakan cara yang kedua. Akarnya 7 dan min 4, gunakan pemfaktoran. X min 7 kali X plus 7 sama dengan 0. Hasilnya adalah X kuadrat ditambah perkalian dalamnya min 7 perkalian luarnya plus 3 dijumlahkan min 4. Kemudian min 7 kali 3, 21. Sehingga ditulis X kuadrat min 4X min 21 sama dengan 0. Bentuk ini bisa ditulis X kuadrat min 4 sama dengan 21. Persamaan kuadrat yang jumlah akar-akarnya 3 dan min 6 adalah, misalkan akar-akarnya adalah P dan Q. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya P dan Q adalah X kuadrat dikurangi P plus Q kali X ditambah P kali Q sama dengan 0. Nah, P ditambah Q pada soal ini diketahui 3. P dikalikan Q sama dengan min 6. Nah, sehingga X kuadrat dikurangi P plus Q-nya diganti dengan angka 3, kemudian P kali Q-nya diganti min 6. Diperoleh X kuadrat min kali 3 hasilnya min 3, sehingga X kuadrat min 3X min 6 sama dengan 0. Yang betul adalah yang keempat. Persamaan kuadrat yang akar-akarnya kembar adalah, untuk mencari akar kembar atau tidak, kita cari adalah diskriminannya. D-nya diskriminan atau D harus sama dengan 0. Kita cari yang diskriminannya 0. Yang pertama kita cek. A-nya 1, B-nya min 6.
C-nya 9. D rumusnya B kuadrat min 4AC, angkanya kita masukkan. Min 6 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 9 sama dengan 36 kurangi 36 sama dengan 0, karena D sama dengan 0 akarnya kembar. Kemudian yang I2, A-nya 1, B-nya min 8, C-nya 16. D sama dengan B kuadrat min 4AC sama dengan rumusnya, angkanya dimasukkan, min 8 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 16 sama dengan 64, min 64 sama dengan 0. D sama dengan 0, akarnya kembar. Yang ketiga, A-nya 1, B-nya min 5, C-nya 10. Sehingga kita masukkan angkanya, min 5 kuadrat dikurangi 4 kali 1 kali 10 sama dengan min 25 kurangi 40 sama dengan min 15. D sama dengan min 15, akarnya kayal atau tidak punya selesaian. Yang keempat, A-nya 1, B-nya min 4, C-nya 3. D sama dengan B kuadrat min 4AC, kita masukkan angkanya, min 4 kuadrat kurangi 4 kali 1 kali 3 sama dengan 16 kurangi 12 sama dengan 4. Nah, karena D sama dengan 4 lebih besar dari 0, akarnya berbeda atau berlainan. Nah, sehingga jawabannya adalah 1 dan 2. Demikian penyajian materi dari saya. Kalian pelajari untuk persiapan PTS. Wabillahi taufik wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.